Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Kamis siang hari kita akan melanjutkan bedah buku yang ditulis oleh Dr. Najla As-Sayyid Nail, khusus menyinggung dan memberikan masukan-masukan positif serta nasihat-nasihat kepada setiap muslimah, terutama yang berstatus istri atau yang akan menjadi istri tentunya, dengan judul yang menarik, Kuni Zaujatan Najihah, atau secara detail terjemahnya jadilah istri yang sukses. Kemudian penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga yang bahagia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas judul Sudah Tiba Waktunya Menyambut. Maksudnya saran beliau untuk memberikan perhatian khusus dalam menyambut suami. Dan saya kembali mengingatkan dan saya bacakan isi daripada judul ini. Kata beliau, teman seperjalananmu yang setia telah pulang ke rumah dalam keadaan kecapean, dengan harapan akan mendapatkan ketentraman dan kasih sayang di dalamnya. Jadi ini mungkin cuma seperti bahasa biasa, tetapi memang ini kandungannya sangat dalam dan pengaruhnya dalam hubungan keharmonisan rumah tangga suami istri dan juga keromantisan di antara mereka, dan akhirnya membuahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam bermuamalah antara suami istri. Yaitu dia mengatakan teman seperjalanan, maksudnya selama di dunia ini dan juga akan bersamamu di akhirat nanti, yaitu suamimu wahai para wanita. Teman seperjalananmu yang setia pulang ke rumah dalam keadaan kecapekan. Kalau ibu-ibu misalnya pas keluar, jalan ke mall aja, jalan ke pasar misalnya, 1 jam, 2 jam, dengan hiruk-pikuknya jalanan, apalagi kayak di ibu kota, macet segala macam, itu sudah cukup membuat kita penat ya. Pulang butuh sedikit istirahat, butuh minuman dingin atau hangat misalnya ya. Kemudian baru kita bisa memulai aktivitas lagi. Bagaimana dengan suami yang dari pagi, apalagi yang berstatus sebagai pegawai misalnya, harus aktif dari jam 8 pagi sehingga akhirnya keluar rumah pun dari habis subuh sudah siap-siap, yang harusnya dia masih bisa gunakan waktu untuk istirahat. Kemudian dia pulang nanti sore atau menjelang maghrib dengan hiruk-pikuknya jalanan, pekerjaan, maka itu pasti akan membawa kepenatan. Dan orang penat ini umumnya mudah emosi, ya, umumnya juga dalam kondisi tidak siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang memang mungkin sang istri ini akan menyampaikan pada suaminya. Apalagi kalau dia tidak menggunakan tata krama yang baik. Sehingga akhirnya yang ada adalah dia menyampaikan dengan cara emosional, misalnya anak sakit, atau kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya, tanpa mengetahui tentang kepenatan sang suami, tidak memberikan dulu kesempatan dia rileks, baru kemudian membahasakan hajat, maka ini akan terjadi ya, pemicu atau akan menjadi pemicu ributnya rumah tangga tersebut, dan akhirnya mengorbankan banyak hal. Anak-anak bisa kena tampiasannya, ya, kemudian juga hubungan mereka antara suami istri baik biologis yang makan bersama, keharmonisan rumah tangga, dan akhirnya bisa syaitan terus tunggangi sampai merasa tidak cocok, dan hanya dengan sedikit kejadian seperti ini sudah cukup untuk ada ucapan dari salah satu pihak dari suami istri untuk berpisah. Dan itu kalau tidak ditanggapi dengan iman dan ketenangan jiwa, maka akan terjadi ributnya rumah tangga. Ya, kalaupun tidak berhari-hari atau berpekan-pekan atau berbulan-bulan terus bisa tempat, maka akan sampai pada tingkat perceraian. Dan ini yang ditargetkan oleh iblis. Semoga Allah melaknatnya, karena memang ini ya
target dia. Mohon maaf. Di dalam hadis Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan dan dia setiap hari memiliki keturunan atau pasukan yang melaporkan tentang aktivitas mereka. Semua dianggap biasa oleh iblis, dari memukul orang, membunuh orang, dan segala macam. Sampai akhirnya ada yang mengatakan anak cucunya, saya baru menceraikan suami istri. Maka pada saat itu, oleh iblis, ya disambut dengan meriah dan dia mengatakan, kamulah jagoannya. Lalu didudukkan di sebelah singgasananya. Artinya ada penghargaan khusus. Karena orang kalau sudah ribut dalam rumah tangga, maka akan mengacaukan semua pikiran dia, menghilangkan ketenangan hati nuraninya, mengganggu juga ya kehusyuan dalam ibadah. Banyak sekali yang terganggu hanya karena ributnya rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, setiap suami istri betul-betul harus memahami bagaimana bisa menjaga perasaan pasangannya, saling memenuhi kebutuhan, ya kan, saling mengerti keadaan. Nah, diantaranya hal yang seperti ini. Jadi saya ulangi lagi kata beliau, teman seperjalananmu yang setia pulang ke rumah dalam keadaan kecapekan dengan harapan akan mendapatkan ketentraman dan kasih sayang di dalamnya. Jadi yang akan mengubah capek tadi menjadi ketenangan jiwa. Dengan sambutan senyum, dengan ramah, dengan sudah wangi, dengan sudah seksi, menyambut suaminya, ya, dengan makanan yang hangat, ya. Diajaklah suaminya untuk cuci tangan bersama, kemudian bersih-bersih mungkin ya, kemudian makan misalnya, atau ditawarkan kalau mau mandi dulu sudah disiapin handuknya, kamar mandi sudah bersih, wangi, sampo, sabun yang dia butuhkan semuanya ada. Dia tinggal masuk bersih-bersih keluar, diajak mungkin apa yang dia inginkan, interaksi biologis dulu kah, atau mau makan dulu kah, ya. Biarkan dia yang memilih, maka itu akan sangat luar biasa mendatangkan ketenangan jiwa. Kayak saya misalnya seorang laki-laki kalau saya disambut dengan seperti itu, tentu akan sangat beda. Saya yakin semua laki-laki, saudara-saudara kita mengikuti acara ini pasti akan mengatakan hal yang sama. Karena sambutan yang sangat hangat, romantis, ya, harmonis, ini sangat luar biasa. Akan membuat juga pikiran kita kembali fresh, hati mungkin yang gundah tadinya, yang sumpek karena banyaknya pekerjaan dan hal-hal di luar rumah sana, akan berubah dan akan tergantikan dengan ketenangan jiwa. Maka setelah itu pasti sang suami sudah siap untuk mendengarkan problematika yang ingin disampaikan oleh si istri, ya. Kalau perutnya sudah kenyang, biologisnya sudah terpenuhi, maka akan sangat beda. Kasih sayang dan cinta seperti ini akan membuat akhirnya kebutuhan sang istri akan terpenuhi. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mengatakan, Ustadz saya pokoknya setiap kali ngomong sama suami saya pasti dia emosional. Cari tahu dulu. Mungkin ibu bicara sementara kebutuhan dia belum terpenuhi. Coba ibu penuhi dulu kebutuhan dia. Kemudian baru ibu sampaikan hajatnya setelah ibu lihat tenang, wajahnya sudah berseri-seri, baru ibu sampaikan. Tidak mudah untuk menyampaikan, meminta uang, walaupun itu suami kita, dan tidak boleh. Teman-teman muslimah, saya sarankan sekali. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Coba dengarkan dan renungi, terapkan dalam kehidupan. Anda akan lihat respon positif dari suami Anda. Jangan pernah berpikir, kamu kan suami, kewajiban kamu berikan nafkah. Maka seakan-akan suami ini punya utang sama dia. Sehingga dia tidak pernah lagi menilai kalau sebenarnya yang kerja ini suami. Yang sedang mengumpulkan uang yang akan dia habiskan untuk kebutuhan dia. Sampo, sabun, minyak goreng, ya, baju, kebutuhan dia sama anak-anaknya, umumnya listrik, air, dan segala macam. Itu kan dari hasil keringatnya suami. Dan itu walaupun kewajiban suami, tapi bukan ya tugas ibu menagih dia seperti orang yang menagih utang. Yang membuat orang akhirnya berat hati untuk memberikan. Penuh dengan kejengkelan. Ini kan tidak boleh. Dan sudah saya menjelaskan pada pertemuan yang lalu, atau pertemuan-pertemuan berulang-ulang. Ingat,
yang dijual oleh wanita-wanita pelacur di sana. Wa na'udzubillah. Apa yang dia jual? Padahal dia buruk sebenarnya. Karena dia gonta-ganti laki-laki, bisa ada penyakitnya. Tapi kenapa ada saja korbannya? Korbannya ini kebanyakan orang-orang yang memang tidak mendapatkan apa yang sedang dia butuhkan sebagai laki-laki dari seorang wanita. Apa yang dijual oleh perempuan-perempuan itu? Tutur kata yang santun, yang ramah, yang menggoda, dirikan matanya, ucapan lisannya, jamahan tangannya, pelukannya, ya, penawaran-penawarannya apa? Minum, makan, biologis. Itu terus, itu yang dijual, gitu kan? Terus kalaupun ngobrolnya itu semua berkisar tadi, hal-hal yang menyenangkan. Kenapa? Ini barang dagangan tanda kutip ya, yang harusnya ada pada setiap istri justru tidak dimiliki oleh mereka. Lalu kemudian mau suaminya baik dengan dia, bagaimana bisa? Akhirnya suami-suami tidak beriman kepada Allah larinya ke perempuan-perempuan yang tidak benar itu. Mustahil ibu, ya, mustahil wahai ukhti muslimah, di saat ada pelayanan yang baik, kepuasan didapatkan oleh suami, gitu kan. Kecuali orang yang rusak fitrahnya, memang tidak ada iman dalam hatinya sebelumnya, itu kemudian dapat pelayanan yang baik, lalu kemudian dia masih berpikir untuk tanda kutip jajan di luar sana. Itu mustahil. Kalau dia sudah dapatkan semuanya, wanginya, seksinya, ramahnya, pelayanan yang maksimal, tulus, ya, makan terpenuhi, rumah bersih dan rapi, anak-anak juga diurus dengan baik, kebutuhan biologis terpenuhi, bagaimana dia nggak royal dan loyal dengan istri yang seperti ini? Pasti dia akan loyal. Dan royal juga. Gitu. Tapi di saat Anda cuma tahu melahirkan permasalahan-permasalahan, tidak mau mengerti keadaan dia, maka yang ada beban dalam jiwanya. Ya. Bahkan tidak jarang ada laki-laki yang mungkin memiliki istri yang memiliki kelebihan paras wajah dan postur tubuh, tapi dia tinggalkan dan menuju ke seorang wanita yang sangat jauh secara kualitas dari paras wajah dan bentuk tubuh, ya. Istrinya sangat jauh, tapi tetap dia pilih mungkin pembantu rumah tangganya, mohon maaf, atau orang yang mungkin biasa saja. Tapi karena memiliki yang dibutuhkan oleh laki-laki dari kelembutan, keramahan, godaan dan rayuan yang positif, ya, memenuhi, memberikan ketenangan jiwa, maka si laki-laki beralih. Gitu kan? Coba renungi baik-baik. Apa yang Anda dengarkan ini mungkin cuma saya ucapkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Saya tidak pernah menyusun kata-kata ini. Tapi Allah yang menyampaikan kepada Anda semua pesan ini agar rumah tangga Anda langgeng, baik, normal. Dan lihat kalau Anda sudah terapkan apa yang kami sampaikan tadi, bagaimana respon suami. Akan sangat beda. Bahkan kadang-kadang tanpa kita meminta sesuatu pun, dia sudah punya inisiatif untuk memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan kita yang ekstra, ya, atau memberikan hadiah tiba-tiba, ya. Itu berarti respon dari dia, terhadap sikap yang kita lakukan. Kemudian dikatakan, ia pulang dari kepenatan kepada ketentraman. Hanya engkaulah yang bisa menciptakan ketentraman itu dengan semua anggota tubuhmu. Tatapan mata yang syahdu, hembusan nafas yang wangi, ya, maksudnya dia tidak makan sembarangan, kadang-kadang hembusan nafas yang buat tidak nyaman, bau mulut yang wangi, gigi yang udah bersih, ya, mungkin menggunakan lipstik di bibirnya, kemudian pakaian yang warna menarik, terbuka, badan yang sudah bersih, segar, rambut yang tersisir rapi. Ini semua pasti akan menarik bagi suami. Menarik bagi, bahkan suami banyak yang kalau sudah pulang rumah, malas sekali mau temuin teman-temannya, malas mau keluar. Itu respon daripada, ya, sikap dan perbuatan istrinya.
Tapi kapan istrinya itu berantakan, dia sumpah di rumah, dia berharap temannya telepon, atasannya telepon, ngomong berjam-jam, dia akan pergi kalau perlu ya. Karena emang sumpah, suntuk. Kemudian dikatakan oleh beliau, sambutlah ia di sisi pintu dan usahakanlah agar kedua matanya menatap wajah yang tersenyum. Senyum. Kalau perlu sebelum suami datang, ibu sudah latihan senyum dulu. Ya. Senyum. Senyum. Ingat itu. Kata Nabi SAW, at-tabassum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu muslim adalah sedekah. Pahala. Senyum. Senyum yang penuh dengan cinta, godaan. Kemudian beliau mengatakan, sambutlah ia dengan kerinduan dan tunggulah kedatangannya. Seperti seorang pangeran yang sedang kita tunggu. Karena Allah perintahkan kita untuk melayani dia dengan baik. Tampakkanlah kegembiraan dan keceriaanmu dengan kedatangannya. Kenalilah keadaan psikis suamimu dengan meluangkan waktu untuknya meskipun sejenak. Sebab dengan begitu engkau akan mengetahui kapan ia berduka atau bergembira. Sehingga engkau pun bisa berinteraksi dengannya sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Kalau dia lagi sumpah, dia lagi suntuk, jangan langsung sampaikan semua permasalahan. Tapi di saat mungkin dia datang dengan ceria, dia membawakan Anda hadiah gitu kan. Mungkin dia baru mendapatkan bonus dari kantor, mungkin. Itu kondisi nggak ada masalah. Anda bisa berbicara dengan dia sambil peluk, ya, sambil ngobrol dengan baik, ya, sambil mengecup mungkin pipinya, sambil ngobrol. Jadi maksudnya dengan baik, ya, menyampaikan kalau saya ada keperluan ini bisa nggak dibantu untuk keluarga saya. Tapi dalam kondisi memang secara psikis memang dia bisa menerima. Tapi di saat dia datang sudah kelihatan lesu, ya, dia butuh segarkan diri lagi, mandi, butuh makanan, lapar. Gitu. Dia butuh melihat pemandangan yang berbeda, rumah yang rapi, wangi. Anak-anak pun tidak ada yang rewel, sudah ditata sedemikian rupa oleh wanita muslimah yang pintar dan cerdas. Bagaimana agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh suami. Dia berusaha maksimal. Lalu beliau mengatakan, siapkanlah makanan untuk suamimu dengan segera. Sebab biasanya ia pulang dalam keadaan lapar, sedang panasnya rasa lapar itu menyala-nyala. Maksudnya bisa memancing emosi. Sambutlah semua yang dibawa pulang suamimu berupa makanan atau minuman dengan ucapan terima kasih dan pujian. Meskipun apa yang dibawanya itu tidak membuatmu kagum. Ini luar biasa ini. Ya, saya bisa membayangkan kalau seandainya, karena ini yang berbicara seorang wanita dan dia tahu ya, subhanallah. Dan saya pun berbicara sebagai seorang laki-laki karena saya mengisi materi untuk membedah buku beliau. Memang betul-betul luar biasa ini. Di saat kita memberikan walaupun sederhana saja kepada istri, ya mungkin istri tidak tahu bagaimana perjuangannya kami sebagai suami untuk mendapatkannya atau membelinya. Kemudian disambut dengan terima kasih, dia tunjukkan barang itu dipeluk, oh ini terima kasih, dia tunjukkan ya, bagaimana dia merasa ini adalah sesuatu yang berharga, yang ada di benak kami, oh Masya Allah dihargai ya. Kalau keluar rumah lagi, pikiran seorang suami nanti adalah bagaimana memberikan yang lebih baik lagi buat istrinya, karena istrinya tahu menilai. Tapi pada saat suami sampai utang sana sini, dia ingin buat kejutan buat suaminya, dia beli handphone, dia berusaha, ternyata dia mampu cuma merek A misalnya. Dia istrinya berharap merek B. Tapi suami bisa, dan dia lihat, oh fiturnya sebenarnya sama saja gitu. Dia pulang ke rumah lalu dia bawain, ini ya yang saya mampu belikan. Begitu dilihat, ya kok merek ini, saya kan maunya yang itu. Nah, gitu. Maka terjadi, oh kalau begitu percuma saja. Ini kan kemampuan saya tidak mampu lagi. Ya udah, gak usah belikan. Nah, seperti itu. Kemudian ditutup dengan hati-hatilah, dan saya sudah jelaskan hampir setiap kali
beliau menjelaskan satu subjudul dan beliau penting untuk mengingatkan, beliau selalu menulis judul hati-hatilah. Beliau mengatakan hati-hatilah jangan sampai engkau menyambut suamimu dengan berbagai macam keluh kesah begitu ia masuk ke dalam rumah. Janganlah engkau ajukan permintaanmu atau permintaan anak-anakmu atau engkau ingatkan akan utang-utangnya. Tunggulah waktu yang tepat setelah ia beristirahat dari penatnya pekerjaan itu. Baru disampaikan. Walaupun harus malam hari nanti. Jam 10 malam, jam 11 malam. Mungkin pada saat beristirahat dia sudah puas, dia sudah tenang. Baru kemudian kita sampaikan. Maka selesai kok permasalahan dengan kebutuhan Anda. Baik, pada kesempatan ini teman, itu semua kita review yang lalu ya, karena cukup lama waktu kita libur kemarin, disebabkan karena menjelang lebaran dan setelah lebaran, maka sekarang kita reviewkan supaya Anda, wahai muslim, mengingat kembali, dan kita akan masuk ke judul kita pada saat ini, yaitu ucapkanlah kata-kata yang lembut. Ya. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Saya akan bacakan langsung kata beliau, gunakanlah kata-kata yang lembut, koma, tenang, koma, dan syarat dengan cinta. Ini betul-betul ya, subhanallah, ini wanita yang menulis buku ini, mudah-mudahan dia terapkan pada suaminya ya. Tapi ini seperti dia dapatkan dari pengalaman dia interaksi sama suaminya gitu. Selain teori agama. Ini sangat tepat betul-betul. Tidak ada perkataan lembut yang keluar dari seorang istri. Diikuti lagi dengan tenangnya jiwanya dalam berbicara. Sayang, mau makan apa? Ya. Apa yang bisa saya bantu? Mau mandi dulu atau mau makan dulu? Gitu. Jadi penawaran-penawaran seperti ini dengan lembutnya, dengan tenangnya dia secara kejiwaan, disuruh apa? Tolong ambil ini. Baik, siap, saya akan lakukan. Ini dan seterusnya. Jadi dengan penuh senyum, penuh ramah, itu luar biasa. Di sini dikatakan syarat dengan cinta. Karena memang Anda dianjurkan untuk mencintai pasangan Anda. Tidak ada poliandri dalam Islam. Tidak ada pembagian cinta ke laki-laki lain. Anda kalau sudah punya suami, selesai. Hanya dia saja, selesai. Satu orang ini, apa susahnya mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala dari dia? Anda sudah terima akad nikahnya, maka Anda coba maksimalkan lainnya dia. Selesai. Semua laki-laki lain, sering saya bahasakan walaupun seperti matahari terangnya, tampannya, gagahnya ya, putihnya, pinternya, kayanya, udah lupa. Sudah tidak ada. Suami saya yang terbaik. Kejar surga dari dia. Kalau Anda terus sibuk melihat laki-laki yang lebih gagah, yang lebih kekar, yang lebih putih, yang lebih ini, lebih itu, maka Anda tidak akan pernah bersyukur kepada Allah terhadap laki-laki yang sudah Allah siapkan di depan mata. Coba ambil dan coba renungi hal-hal kesamaan antara Anda sama suami. Itu yang Anda coba renungi. Karena itulah Allah jadikan dia sebagai jodoh Anda. Orang inilah yang paling tepat untuk menjadi jodoh Anda. Itu Allah sudah pilihkan. Kata beliau, gunakan kata-kata yang lembut, tenang, dan syarat dengan cinta. Rendahkanlah suaramu dan mendekatlah darinya menurut kadar kemampuanmu ketika berbicara dengannya. Beda sekali. Orang bicara jaraknya 1 meter, 2 meter, atau satu di meja makan, satunya di ruang tamu. Dengan duduk di sebelah, mendekat semaksimal mungkin, dengan penuh rasa cinta dan kelembutan, itu beda sekali. Bahkan kadang-kadang karena tulusnya sudah cukup untuk bisa membagikan syahwat. Dan itu bagian daripada hal yang dianjurkan. Bahkan sang pencipta Allah yang memberikan fitrah itu pada kita. Carilah saat-saat santai untuk bergerak dan berbicara. Ketika itulah engkau mengeluarkan kata-katamu dan ini memiliki pengaruh yang mengagumkan dari antara dua bibir indah yang terhiaskan kelembutan, rasa malu, dan suara berbisik. Intonasi suara yang besar teman-teman sekalian mengganggu.
Coba, kalau ada pemandangan yang kurang rapi, berantakan, semua kita pasti nggak suka kan? Nah begitulah suami Anda. Kalau ada intonasi suara bising, apalagi di saat kita lagi penat, lagi capek, atau mau istirahat, udah cukup membuat ketenangan kita untuk istirahat hilang. Ya. Nah begitu kalau intonasi suara Anda tinggi, marah-marah, mata melotot, udah. Itu lupain udah. Ini suami hanya hitungan hari sama Anda. Selebihnya udah mungkin tidak akan bersama. Kalau Anda tidak mengubah segera, percuma saja. Akan sia-sia semua. Lalu kata beliau, taruhlah kata-kata cinta di telinganya, hingga ia belajar bagaimana menggunakan kata-kata itu. Biarkanlah ia merasa terkesima dengan ungkapan-ungkapanmu yang lembut. Semua kata-kata cinta, sayang, semua panggilan-panggilan romantis, tuangkan semua ke suami. Suami saja. Gak boleh yang lain. Udah. Gak ada laki-laki lain. Dia saja. Tuangkan semuanya. Sayang, cinta, yang apalah, rindu, semuanya. Yang kira-kira digunakan untuk menggoda lawan jenis, tuangkan semua kepada suami. Dan dengan ketulusan, dengan rasa hati dari hati, karena saya sebagai seorang mukminah, muslimah, saya tahu Tuhan saya memerintahkan ini, dan dengan kalau saya meraih ridho suami saya akan dapat ridho Tuhan saya, maka akan lebih tulus kita dalam mengungkapkan kata-kata itu. Jadikanlah dirimu lugas dalam pembicaraan dan dialog. Menjauhlah dari perdebatan dan bersikeras dengan pendapat. Terutama pada saat salah. Ya. Suami gak butuh argumen kok. Butuh action. Saya gak suka kamu buat begini. Oh iya, maaf ya. Saya akan segera perbaikin. Selesai urusannya itu pada saat itu. Tapi kalau dibantah, loh saya kan memang begini. Harusnya dinasihatin dong. Ini ada seterusnya panjang lebar. Suami gak butuh itu. Kata-kata yang membuang waktu gitu. Gak perlu kok. Kalau sudah ada teguran, tugas kita apa? Kalau tahu itu benar salah, ya udah. Baik, maafin saya. Doain ya supaya saya bisa segera mengubah itu. Langsung di saat itu action. Ada kecurigaan dari suami, langsung action, jangan tunggu. Dia berpikir hal-hal yang kurang baik tentang kita misalnya. Dari medsos kita, Instagram kah, Facebook kah, YouTube kah, dia merasa ada sesuatu yang ganjal. Atau dari WA handphone kita, kasih handphonenya, nih. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dari sini, periksa, silakan. Karena Anda suami saya, Anda wali, Anda punya hak untuk itu. Sementara seorang istri tidak punya kewajiban memeriksa handphone suaminya, tidak ada kewajiban. Bahkan itu bisa memicu permasalahan-permasalahan yang besar. Karena tidak ada dalam Islam Anda bertanggung jawab terhadap suami Anda. Kecuali jelas-jelas kemungkaran dia lakukan di depan mata. Tapi kalau suami bisa. Terutama di saat memang ada hal-hal yang sensitif yang dia curiga. Hilangkan kecurigaan itu seketika. Ini WA saya. Ini Instagram saya. Ini YouTube saya. Bahkan kalau perlu sebelum apa-apa, upload apa-apa segala macam. Izin dulu. Ini boleh nggak? Saya diizinkan. Secara agama boleh nggak ya? Cari tahu dulu semua. Jangan gegabah dalam masalah-masalah seperti ini. Kalau tidak akan rusak rumah tangga Anda. Dan kemudian Anda berpikir sederhana, ya sudah, nanti mulai ada laki-laki lain. Belum tentu. Mungkin Allah akan datangkan laki-laki yang memang sejalan dengan Anda akhirnya, yang sama-sama buruk, sama-sama selingkuhan, sama-sama ini dan sama-sama itu. Karena Allah sudah kasih yang baik, Anda nggak bisa jaga. Terutama di saat Allah berikan Anda suami yang Masya Allah menjaga sholatnya, ya, menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Itu mahal itu, mahal sekali. Mahal sekali. Susah cari laki-laki seperti itu. Jangan disia-siakan.
Kemudian jadikanlah dirimu lugas tadi sudah, hendaklah engkau bersikap tenang saat ia sedang marah. Dan jangan tidur kecuali dalam keadaan ia ridho kepadamu. Ini paragraf saja ya, tapi maknanya dalam. Memang ini isi buku ini kebanyakan kalau saya perhatikan bukan banyak dalil, tapi dari pengalaman interaksi dalam keseharian. Dan bagaimana seorang wanita yang jujur dan tulus memang ingin mencari cinta suaminya, mengungkapkan dalam bentuk tulisan yang diharapkan semua muslimah bisa memahami. Mungkin ini juga yang menggerakkan hati kami membedah buku ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan itu. Agar pesan Dr. Najla ini sampai kepada Anda semua wahai para muslim. Betul-betul pesannya luar biasa. Saya hanya sebagai suami, bukan suami beliau ya, tapi saya merasa kalau istri saya seperti ini, luar biasa gitu. Yang ada pasti respon positif dari saya. Itu pasti. Gak mungkin tidak. Jadi pada saat emosi, suami emosi, justru bersikap tenang. Tidak menunjukkan kejengkelan, merespon dengan sama gitu ya. Karena orang kalau lagi jengkel, kemudian kita responnya biasa saja, maka yang lagi emosi juga merasa malu kan gitu. Dia tidak akan lanjutkan marahnya, dia akan juga mengontrol dirinya, begitu pasti. Kemudian paragraf terakhir dalam subjudul ini, ketahuilah bahwa kata-kata yang lemah lembut lagi baik adalah kunci untuk mengambil hati suamimu. Suami akan semakin mencintai istrinya setiap kali ia mengatakan kata-kata yang manis untuknya. Kata-kata yang memiliki makna dan menggugah perasaan, terutama bila kata-kata tersebut berasal dari hati yang jujur, lagi penuh cinta. Jadi, hal ini luar biasa gitu. Bagaimana bisa seorang istri pada saat mengungkapkan pun bukan dengan kedustaan, tapi memang karena kejujuran dari hatinya. Bagaimana caranya Ustaz? Saya pun mungkin belum terlalu cinta sama suami saya. Mohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menghalalkan laki-laki ini untuk hambamu ini. Maka mudahkan hamba untuk mencintainya, memberinya kepuasan. Begitu doanya. Memang seperti itu. Ya. Karena memang kita butuh pasangan hidup yang menenteramkan hati. Kata Dr. Najla As-Sayyid, hafizahullah, ketahuilah bahwa kata-kata yang lemah lembut lagi baik adalah kunci untuk mengambil hati suamimu. Jadi itu yang terbaik untuk bisa meraih hatinya dia. Ya, kata-kata yang lembut itu. Suami akan semakin mencintai istrinya setiap kali ia mengatakan kata-kata yang manis untuknya. Apalagi kalau dia temukan istrinya tidak pernah emosional, tidak pernah membantah. Yang ada, kalau dibutuhkan penjelasan dan butuh jawaban pertanyaan baru dijawab gitu. Tapi selain daripada itu, semuanya kata-kata yang cinta, rindu, sayang, manja. Setiap kali suami akan semakin mencintai istrinya setiap kali yang mengatakan kata-kata yang manis untuknya. Kata-kata yang memiliki makna dan menggugah perasaan. Terutama bila kata-kata tersebut berasal dari hati yang jujur lagi penuh dengan cinta. Ini sekali lagi kami ingatkan, memang saudariku muslimah, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Anda mencintai sebagai pasangan yang bisa interaksi biologis hanya satu orang ini. Sekali lagi, hanya suami Anda ini. Mau Anda kehidupan Anda monogami atau poligami, sama kasusnya. Jadilah diri Anda sendiri, kemudian coba Anda maksimal dalam mengejar ridho Allah dari ridho suami Anda. Karena yang memerintahkan Anda untuk patuh, melayani dengan baik, ya,
bertutur kata yang santun, jujur, menggoda, manja, dan segala macam kepada suami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk ketaatan Anda kepada Sang Pencipta Allah. Jadi kenapa Anda tidak lakukan itu? Ya. Maka ini poin penting untuk digaris bawahi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Istri ke subjudul yang lain masih bersambung dengan ini. Istri yang cerdas itu memberikan kesan kepada suaminya akan kejantanan dan kewibawaannya. Jadi ini memang ya subjudul yang lain sebenarnya ya. Tapi kita akan coba masuk dalam bahasan subjudul ini karena ada hubungannya nanti dengan masalah berlemah lembut dengan suami. Jadi salah satunya adalah bagaimana istri yang cerdas memberikan kesan kepada suaminya akan kejantanannya. Puji kejantanan dia. Dan juga angkat kewibawaannya. Apa isinya penjelasan kita dengarkan? Apa yang Dr. Najla sebutkan. Beliau mengatakan, berilah kesan selalu bahwa ia adalah orang yang berhak memerintah dan melarang. Selalu ada kesan itu. Bagaimana pendapat kamu? Misalnya suami tanya istrinya, saya ikut saja. Coba kembalikan kepada kejantanan dan kewibawaan di kepemimpinan dia. Kalau dia mengatakan, saya ingin dengar saranmu. Oke, kita baru jelaskan. Kalau dia sudah tanya begitu, kadang-kadang ada juga suami karena dia mau tahu inisiatif istrinya gitu. Apakah istri ini termasuk orang yang patuh atau tidak gitu. Maka selalu kembalikan kepada dia. Saya ikut saja. Mana yang terbaik, saya ikut saja. Kemudian kata beliau, mengalahlah suatu kali untuk membuatnya ridho. Dan mintalah sarannya dalam semua urusan. Supaya jangan ada satu perbuatan yang suami tidak tahu. Ingat, walaupun itu harta Anda pribadi. Wahai muslimah. Jangan tiba-tiba Anda ambil inisiatif dengan harta Anda, suami tidak tahu. Padahal suami sudah tahu keberadaan harta itu. Demi untuk menghormati dia. Berilah kesan kepadanya lewat kata-katamu bahwa perintah yang pertama dan yang terakhir adalah haknya. Percayalah bahwa ketika itulah suami akan merasa malu untuk menolak pendapatmu yang tidak merugikannya. Perbanyaklah mengatakan kepadanya, kami tidak bisa hidup tanpamu. Sebab perangai-perangai dan perilaku-perilaku seperti ini akan memberi kesan kepada suami tentang kejantanan dan kedudukannya di rumah sehingga berpengaruh pada interaksinya bersamamu. Ya, karena yang ada, karena laki-laki diberikan sifat kepemimpinan teman-teman sekalian, maka yang ada adalah dia kalau disentuh kejantanannya, ya, kewibawaannya, yang ada adalah penaungan, perlindungan, pengorbanan. Begitu memang responnya. Ada pernah muslimah bertanya, dia memiliki suami yang kurang dalam agama, umum saja dia, tapi bukan seseorang ikhwah yang sudah ikut pengajian, yang sudah semangat dalam menerapkan agama Islam. Dia biasa saja gitu. Sehingga istrinya ini mau menerapkan banyak sunnah Nabi SAW. Di antara misalnya bercadar. Pada satu pertanyaan tentang masalah cadar. Mau pakai cadar tapi suaminya belum bisa ya mengizinkan lah istilahnya bahasa dia. Bagaimana caranya supaya membuat suami ini mau ridho? Saya bilang, kalau seandainya suami Anda paham agama, gampang tinggal sampaikan dalilnya. Dan saya yakin dia bahkan akan berharap istrinya bercadar kalau dia sudah paham agama. Tapi kalau belum paham agama, memang dia menolak karena bagi dia asing. Nanti orang akan diri apa, nanti dianggap teroris, apalah segala macam. Maka sentuh kejantanannya, kelaki-lakiannya. Misal Anda mengatakan, saya sebenarnya pakai cadar. Walaupun ada niatnya karena Allah, tapi Anda membahasakan. Supaya yang menikmati wajah saya, tubuh saya sempurna, hanya kamu saja.
Daripada saya harus buka, kemudian saya dilihat oleh semua laki-laki. Mungkin mau tidak mau ada yang tertarik dengan wajah saya misalnya. Atau hidung, atau bibir, atau apa saja. Tapi kalau saya bercadar kan tertutup. Contoh misalnya, dia akan berpikir dengan kejantanannya, oh iya, benar nih, berarti dibuat saya saja nih perempuan. Nah gitu. Jadi akhirnya dia mau pasti mengizinkan. Kalau belum paham agama, kalau paham agama dia akan tahu itu memang karena perintah agama dan juga pasti tadi akan ikut itu juga. Hanya dia yang menikmati istrinya. Ini poin untuk menyentuh kejantanan itu. Lalu kata beliau, berterima kasihlah kepada suamimu dan berlemah lembutlah bersamanya. Nah, ini yang ada relevansinya dengan subjudul sebelumnya. Bertutur kata yang lembut. Jadi beliau mengatakan berterima kasih, suka bilang terima kasih ya. Jazakallahu khairan. Udah milih saya sebagai istri, udah memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak. Jazakallahu khair, setiap hari listrik kami bisa nikmati. Kami mau minum, mau makan, semuanya ada. Suami itu merasa, oh sampai sekecil apapun pengorbanan saya dinilai ya sama istri saya. Jangan semuanya kayak hampa, kayak tidak ada nilainya. Ya. Makanya hadisnya sangat tegas. Allah tidak, kata Nabi SAW, Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak berterima kasih pada suaminya sementara dia membutuhkannya. Bisa bermakna sini adalah tidak bisa menilai pemberian suami. Semuanya bagi dia hal yang biasa gitu. Ada juga istri merasa dirinya, oh ya suami sudah banyak berkorban, tapi ya udahlah, gak perlu berterima kasih pada dia. Ini keliru juga ini. Harusnya berterima kasih. Karena tadi sudah kita jelaskan, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya. Yang sudah setengah mati bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk memenuhi kebutuhan istri. Bagaimana kita tidak berterima kasih pada orang yang seperti ini? Bahkan kadang-kadang subhanallah ada orang jadi supir angkot, jadi pemulung, ya, jadi pekerjaan buruh kasar di pelabuhan sampai kulitnya terbakar dengan matahari. Wajahnya kelihatan lebih tua, walaupun mungkin umurnya belum sampai pada tingkat umur tua misalnya. Kenapa? Karena keadaan. Tapi yang penting bisa membiayai istri sama anaknya. Dia kalau pulang, dia bawa sedikit rezeki, istrinya sambut sama anak-anaknya dengan gembira, dengan wajah ceria. Akhirnya dia tambah semangat bekerja. Padahal sebenarnya ngangkat karung-karung setiap hari, ngangkat batu, ngangkat pasir di bawah terik matahari ini luar biasa susahnya. Kami saja di kantor ada AC segala macam masih merasakan kepenatan. Bagaimana teman-teman yang di lapangan itu? Dan kenapa masih ada istri-istri yang tidak bisa menilai ini? Subhanallah. Ya. Kata beliau, bersikap lemah lembut dan berterima kasih adalah sifat seorang muslim. Kedua sifat ini menjadi keharusan bagi siapa saja, kewajiban. Dan suami lebih berhak untuk diperlakukan dengan kedua sifat itu, lemah lembut dan berterima kasih. Berbuat baik kepada orang lain adalah sebuah keharusan. Dan sudah menjadi fitrah manusia untuk mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya. Berterima kasih kepada suamimu adalah termasuk bersyukur kepada Rabbmu, kepada Allah SWT. Sebenarnya kita tahu kan, ya, kalau kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dalam surah Ibrahim Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya pasti akan tambah, kata Allah. Dan kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Nah, salah satu cara berterima kasih dan bersyukur kepada Allah adalah sabda Nabi SAW diangkat oleh beliau di sini. Hadits yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits sahihah di nomor 416. Kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dihitung seseorang yang bersyukur kepada Allah
siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain. Dan orang yang paling berhak kita syukuri, berterima kasih adalah suami kalau ada sebagai satu istri. Tapi kan ada orang tua, Ustaz. Ya orang tua juga, tapi orang tua Anda ini memang dasarnya Anda darah dagingnya dia. Wajar kalau dia memberikan kepada Anda. Tapi kalau suami ini orang lain. Bukan saudara, bukan ayah, bukan paman, bukan segala-galanya. Orang lain. Tapi tiba-tiba dia setelah nikah sama Anda, dia penuhi, belikan baju Anda, celana, makanan, minuman, kulkas, listrik, rumah, mobil, wah segala macam. Maka harusnya yang paling pantas diterima kasih suami. Lalu kata beliau, jika suami pulang dengan membawa apa saja, meskipun kecil, maka ucapkan terima kasih kepadanya. Ini sudah terulang di sub judul yang sebelumnya, gitu kan? Jadi harus digarisbawahi. Selalu terima kasih ya, terima kasih. Kalau perlu sebelum suami datang, coba latih diri untuk berbicara. Di mana kira-kira Anda akan bicara nanti di atas ranjang kah, di meja makan kah, di ruang tamu kah? Anda duduk sana, Anda coba menganggap suami ada di sebelah Anda lalu Anda bicara. Terima kasih ya, terima kasih ya. Bayangkan nanti Anda pegang tangannya. Bagaimana Anda atur sebuah strategi supaya nanti Anda bisa membahasakannya dengan baik. Jadi kalau ada tutur kata yang salah yang Anda pikir, oh lebih baik diganti yang ini, Anda sudah bisa ganti. Bukan spontan berbicara di depan suami. Gitu. Lalu beliau mengatakan di 2 paragraf yang terakhir, latihlah dirimu untuk mengucapkan kata-kata terima kasih yang diramu dengan doa. Misalnya, la harramanallahu minka, la harramanallahu minka. Artinya semoga Allah tidak menghalangi kami darimu. Atau adamahullahu fi umrik. Semoga Allah melanggengkan umurmu. Ya, ini tentu dalam bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia mungkin semoga nanti ya ayang, suami, kakak, abang, apalah dipanggil. Allah panjangkan umurnya ya. Karena benar-benar kami sangat membutuhkanmu gitu. Contoh. Itu kan doa. Supaya panjang umur. Semoga Allah mudahin urusannya. Kalau dia mengeluh ada masalah begini. Semoga Allah mudahkan ya. Sabar ya. Kan begitu. Bukan malah ada sebagian istri luar biasa. Sudah suaminya susah, terlilit utang. Tuh kan kena nafkahnya telat tuh sama saya. Tuh kan kena sama istri selalu rahasia. Apalah. Mana salahin suaminya. Makin suaminya tertutup sama dia. Tapi saat seorang suami menganggap merasa istrinya sebagai sahabat, wah itu luar biasa. Tanpa Anda bertanya, dia akan cerita. Paragraf terakhir adalah, perbanyaklah memujinya dan pujilah cita rasanya dalam membeli. Terutama ketika ia menghadiahkan pakaian, parfum, atau bahkan bunga yang lembut. Nilai semua itu. Ya, ini 2 sub bahasan kita dan kita akan kembangkan dengan pertanyaan setelah ini. Dan kedepannya insya Allah kita akan bahas, berilah kesan kepada suamimu bahwasanya engkau memperhatikannya. Ini ada ya subjudul yang akan kita bahas insya Allah pada kesempatan akan datang. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah setiap muslimah. Tentu dimulai dari pasangan kami dan juga pasangan Anda semua wahai laki-laki yang ikut acara ini. Baik siaran ulang ataupun langsung. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Anda wahai para istri. Dimulai juga dari pasangan kami. Agar mereka semuanya atau Anda semuanya menjadi wanita-wanita ahli surga. Yang sibuk mengejar surga itu dari suami, satu orang laki-laki yang sudah Allah amanahkan agar ada memaksimalkan pelayanan Anda, bermuamalah yang baik, ya, menggoda dia, bahkan melampiaskan semua yang berhubungan dengan masalah biologis dan itu dihalalkan, bahkan berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, lebih kurang yang tolong dimaafkan. Kalau ada benar, pasti dari Allah. Ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.